Assalamualaikum remaja hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat. Masih dengan tema kondisi benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis benua dan samudra, kondisi fisik dan sosial benua dan samudra, serta potensi sumber daya di wilayah benua dan samudra. Bumi terdiri atas daratan dan lautan. Daratan merupakan tempat kita berpijak dan menjadi bagian dari sebuah benua. Sementara lautan merupakan bagian dari permukaan bumi yang cukup luas dan lebih luas dari wilayah daratan. Lautan berperan dalam siklus air bagi kebutuhan manusia dan menjadi bagian dari samudra. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kondisi samudra-samudra yang ada di dunia. Are you ready, guys? Kondisi samudra-samudra di dunia. Samudra adalah bagian permukaan bumi berupa hamparan laut yang sangat luas. Keberadaan samudra memberi kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Adapun manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana transportasi dan perhubungan antar pulau atau antar benua. Sebagai sumber kekayaan alam berupa ikan, mutiara, rumput laut, dan garam. Sebagai sumber barang tambang seperti minyak bumi, timah, dan larutan magnesium. Sebagai sarana olahraga dan rekreasi. Dan yang terakhir sebagai pengatur suhu bumi agar suhu bumi dapat stabil. Wilayah perairan samudra terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Samudra Pasifik. Nama Pasifik yang berarti kedamaian diberikan oleh seorang navigator Portugis, Ferdinand Magellan pada tahun 1520. Samudra Pasifik merupakan samudra terluas di permukaan bumi. Titik terendah samudra ini berada di Palung Mariana dengan kedalaman 10.911 meter. Samudra ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Samudra Pasifik Utara di sebelah utara ekuator dan Samudra Pasifik Selatan di sebelah selatan garis ekuator. Samudra Pasifik terletak membentang dari pantai timur Asia dan sebelah timur benua Australia sampai pantai barat Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Samudra Pasifik memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan samudra-samudra lainnya. Beberapa karakteristik Samudra Pasifik antara lain sebagai berikut ini. Samudra Pasifik merupakan samudra paling luas di dunia. Di Samudra Pasifik terdapat arus panas Kuroshio dan arus dingin Oyashio. Pertemuan kedua arus tersebut mengakibatkan suhu air laut menjadi hangat, sehingga baik untuk perkembangan perikanan laut. Dasar laut Samudra Pasifik sering timbul gempa bumi yang dapat menyebabkan gelombang besar berbahaya yang dikenal dengan tsunami. Samudra Pasifik dilalui garis tanggal internasional atau International Deadline yang merupakan pertemuan garis bujur 180 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur. Di kawasan Samudra Pasifik terdapat beberapa gugusan kepulauan dan negara-negara kepulauan kecil. Di antaranya Kepulauan Polinesia, Mikronesia, dan Melanesia yang disebut sebagai kawasan Oseania. Yang kedua, Samudra Atlantik. Samudra Atlantik terletak di antara benua Amerika di sebelah barat dan benua Eropa serta benua Afrika di sebelah timur. Luas benua Atlantik sekitar 82.400.000 km persegi dan merupakan samudra terluas kedua di dunia. Samudra Atlantik memiliki kedalaman rata-rata 3.600 meter. Titik terendah mencapai kedalaman 8.605 meter yaitu di Palung, Puerto Rico. Secara keseluruhan, Samudra Atlantik terletak pada kawasan bujur barat. Samudra Atlantik merupakan samudra tempat munculnya gelombang El Nino dan La Nina, dan terdapat fenomena segitiga Bermuda atau pantai timur Amerika Serikat yang terkenal karena gaya gravitasinya yang besar.
Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang Samudra Hindia. Samudra Hindia merupakan samudra yang dikelilingi banyak daratan. Daratan tersebut seperti benua Asia di sebelah utara, benua Australia di sebelah timur, benua Antartika di sebelah selatan, dan benua Afrika di sebelah barat. Adapun luas Samudra Hindia kurang lebih 73.400.000 km persegi. Samudra Hindia memiliki kedalaman rata-rata 3.900 meter. Titik terdalamnya sekitar 7.725 meter yang terletak di sekitar pantai selatan Pulau Jawa, Indonesia. Samudra Hindia merupakan samudra yang menjadi sumber bagi timbulnya hujan di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Samudra Hindia lebih aman untuk lalu lintas laut karena jarang terjadi badai besar. Yang terakhir adalah Samudra Arktik. Samudra Arktik terletak di utara benua Asia, Amerika, dan Eropa. Secara keseluruhan, Samudra Arktik mengelilingi kutub utara. Samudra ini merupakan samudra tersempit di dunia. Samudra Arktik mulai dikenal orang sejak Robert Edwin Peary, seorang Amerika, mendaratkan kaki di kutub utara pada 6 April 1909. Di kawasan sekitar Samudra Arktik, hidup penduduk asli kutub yang diduga berasal dari benua Asia. Orang-orang Indian menyebut penduduk asli itu sebagai orang Eskimo, yang artinya pemakan daging mentah. Orang-orang Eskimo yang telah tinggal di kutub utara sejak 4.000 tahun yang lalu. Mereka hidup dari berburu dan menangkap ikan. Tempat tinggal yang khas bagi orang Eskimo pada saat berburu adalah iglo yang berupa tumpukan balok-balok es. Flora dan fauna cukup banyak yang hidup di kutub utara. Sebagian besar daerah pinggiran Samudra Arktik berupa tundra. Adapun fauna yang hidup di kutub utara ada antara lain beruang kutub, serigala, rubah, anjing laut, sapi, kasturi, belibis salju, rusa kutub, dan beberapa jenis ikan. Samudra Arktik memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. Samudra Arktik terdiri dari lautan es yang terus membeku sepanjang tahun. Samudra Arktik merupakan samudra yang suhunya terdingin dan terendah di antara samudra lain yang ada di dunia. Samudra Arktik terletak seluruhnya di kawasan kutub utara. Baiklah remaja hebat, itulah tadi materi kita tentang samudra-samudra yang ada di bumi ini. Apakah kalian sudah paham? Bagus. Stay healthy di masa pandemi, perbanyak minum air putih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.